Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami Zahra Syamsia Aulia dan Nirmala Pintanik kita dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi arsip sistem objek, yaitu salah satu metode penting dalam pengelolaan arsip terutama di lingkungan perkantoran. Nah, pada sistem objek, seluruh arsip itu disusun berdasarkan urutan huruf A sampai huruf Z. Sistem objek sendiri ini termasuk yang paling banyak dipakai karena mudah dipahami, sederhana, dan memudahkan petugas arsip dalam penyimpanan maupun menemukan kembali dokumen. Penyusunan ini itu biasanya dilakukan berdasarkan nama perusahaan, instansi, atau individu yang menjadi pihak pengirim atau penerima surat. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Pada saat ini ditampilkan contoh surat masuk dari PT Bening Scan. Dalam proses pengelompokan arsip sistem objek itu kita memperhatikan beberapa elemennya. Yang pertama, nama perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai caption. Yang kedua, kata utama yang dipakai untuk klasifikasi biasanya adalah kata pertama, yaitu names. Lalu dibagi menjadi unit 1, unit 2, dan unit 3 jika kata tersebut terdiri dari lebih dari satu bagian. Hai semua, ini adalah contoh lip-sync menggunakan animasi mulut. Animasi ini bisa digunakan untuk membuat video tutorial atau video yang Jadi untuk kodenya ini apabila kalian tertarik adalah dengan video BE. seperti ini, cek kolom deskripsi. Nah, di slide ini terlihat daftar klasifikasi untuk surat masuk yang baru berisi satu Animasi data, ini bisa digunakan untuk yaitu membuat PT video Bening Scan. tutorial ataupun Hai semua, Kemudian kita menambahkan contoh surat masuk lainnya, yaitu dari PT Bening Jewelry. Nama perusahaan ini diawali huruf P, sehingga secara otomatis akan ditempatkan setelah arsip huruf sebelumnya. Hai semua, ini adalah contoh Untuk lip-sync kode dari PT Bening Jewelry sendiri, yaitu PI, berasal dari dua huruf pertama dari kata PI. Nah, karena sudah ada dua apabila perusahaan, kalian tertarik daftar dengan klasifikasi cuma menunjukkan urutan objek yang lebih jelas. PT Hai Bening semua, Scan ini adalah contoh lip-sync menggunakan animasi mulut. Animasi ini bisa digunakan untuk membuat video tutorial ataupun video yang memerlukan narasi. Apabila kalian tertarik dengan video seperti ini, cek kolom deskripsi di bawah ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh surat keluar. Ini adalah surat yang dikirim oleh PT Naturalis Glow kepada PT Flora dan Fen. Dalam pembuatan arsip sistem objek, nama penerima surat itu menjadi daftar klasifikasi. Nah, pada kasus ini, kata utama adalah Flora sehingga huruf awalnya adalah F. Dan dari situ kita buat kode arsip FL yang berasal dari dua huruf pertama atau Flora. Nah, pada daftar klasifikasi surat keluar yang pertama, baru pada satu perusahaan yaitu PT Flora dan Fen. Nah, daftar seperti ini tuh membantu kantor dalam mengidentifikasi semua surat keluar yang telah dikirim pada pihak tertentu. Nah, berikutnya ini adalah surat keluar untuk PT Lil Ping Shine. Nama ini tuh diawali dengan huruf L, jadi masuk ke dalam kelompok huruf L. Pada proses penentuan kode, kita itu mengambil huruf pertama pada kata Lil Ping sehingga kode arsipnya yaitu LI. Nah, pada daftar klasifikasi yang telah diperbarui, disitu terlihat bahwa pada huruf F terdapat PT Flora dan Fen dan pada huruf L terdapat PT Lil Ping Shine. Nah, contoh berikutnya yaitu ada surat keluar untuk PT Lily Scare. Perusahaan ini juga berada di huruf L seperti Lil Ping, tetapi untuk kata kuncinya itu berbeda. Jadi oleh karena itu, kodenya pun berbeda. Di PT Lily Ping tadi itu kodenya LI, sedangkan di PT Lily Scare ini kodenya LL karena dua huruf pertama L itu pakai sama Lil Ping. Jadi kode selanjutnya itu ngambil huruf terdekatnya yaitu huruf L. Jadi kode untuk PT Lily Scare yaitu LL. Nah, pada daftar final klasifikasi surat keluar, kita memiliki 3 perusahaan, yaitu yang pertama PT Flora dan Fen dengan kode FL. Yang kedua, PT Lil Ping Shine dengan kode LI. Dan yang ketiga, PT Lily Scare dengan kode LL. Demikian tadi presentasi kami mengenai klasifikasi arsip sistem objek. Semoga materi yang
kami sampaikan ini dapat membantu kita memahami pentingnya kerapian dalam pengelolaan arsip. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.